Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis ke-76 di dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita masuk di bab yang baru. Setelah pertemuan pekan lalu kita selesai dari bab sifat salat. Ini masuk di pembahasan sujud sahwi. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, babu sujudi sahwi wa ghairihi. Bab tentang sujud sahwi dan selainnya. Selainnya yang belum maksudkan adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Di sini langsung, sujud sahwi, kemudian beliau akan ikutkan sujud tilawah, juga sujud syukur. Kata beliau rahimahullah, hadits pertama di bab ini dan hadits ke-328. Iya. Ini penomorannya agak salah sedikit ini ya, nanti diperbaiki insyaallah. 329. Baik. Kata beliau rahimahullah, an Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla bihimud dhuhr faqama fi rak'atainil ulayain wa lam yajlis. Faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wa intadara an-nasu taslimahu kabbar wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla an yusallima thumma sallama. Akhrajahu sab'ah wa hadha lafdzul Bukhari. Ini hadits paling sahih terkait dengan sujud sahwi. Wa fi riwayatin li Muslimin yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalis. Wa sajadan nasu ma'ahu makana ma nasya minal julus. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama mereka. Beliau berdiri pada 2 rakaat pertama dan tidak duduk tasyahud. Ini jadi biasanya kan di 2 rakaat pertama kalau zuhur duduk tasyahud. Tasyahud awal. Tapi di sini ada kejadian Nabi tidak duduk tasyahud. Maka orang-orang ikut berdiri bersamanya hingga beliau akan mengakhiri salat. Dan orang-orang menunggu salamnya. Beliau takbir Allahu Akbar dengan duduk, itu takbir dalam keadaan duduk. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud sebelum salam, lalu salam. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam 7 dan lafaz ini menurut riwayat Al-Bukhari. Dalam satu riwayat Muslim, beliau bertakbir pada setiap sujud
dengan duduk lalu beliau sujud dan orang-orang sujud bersamanya sebagai pengganti duduk tasyahud yang terlupakan. Sebagai pengganti dari duduk tasyahud yang terlupakan. Ini hadits awal ya terkait dengan sujud sahwi. Hadits ini sebagaimana dikatakan oleh penulis riwayat Imam 7. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 1224, Imam Muslim di nomor 570, Imam Ahmad di jilid 5 halaman 345, Abu Daud di nomor 1034, An-Nasai di jilid 2 halaman 244, At-Tirmidzi di nomor 391, sementara Ibnu Majah di nomor 1206. Iya, inilah Imam 7. Bukhari, Muslim, Sunan 4 dan Ahmad. Itu dibilang 7. Derajat hadits tentunya sahih. Fikihnya terkait dengan masalah sujud sahwi. Fikih hadits mengikuti imam berdiri jika tidak duduk tasyahud awal. Jadi kalau dia tidak duduk tasyahud awal, tentunya kita kalau tahu kita ucapkan subhanallah supaya imam sadar kalau dia lupa. Adapun sahabat sekarang tidak ucapkan subhanallah karena mereka belum tahu yang diucapkan. Nanti kan baru mereka diajarkan bahwa Nabi bisa lupa. Kalau belum lupa diingatkan, laki-laki mengucapkan subhanallah, perempuan menepuk punggung tangannya. Iya. Jadi kalau imam sudah berdiri, makmum ikut berdiri, tidak boleh tetap duduk. Ini kalau dia lupa tasyahud awal. Ini sangat jelas sekali. Kita lihat dalam hadits ini, Nabi berdiri dan para sahabat ikut berdiri. Fikih kedua, bagi makmum untuk mengikuti imam sujud sahwi. Iya, bagi makmum untuk mengikuti imam dalam sujud sahwi. Dan ini para ulama rahimahumullah, mereka ya dalam dua masalah ini tidak ada penukilan perselisihan. Bahwa jika imam berdiri tidak tasyahud awal, kita berdiri. Jika imam sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi. Sebagaimana terang sekali dalam hadits ini, Nabi sujud, mereka juga sujud. Faedah ketiga, bagi yang lupa tasyahud awal, untuk sujud sahwi sebelum salam. Kita lihat, orang-orang menanti salamnya Nabi, ternyata belum tidak salam, belum sujud dulu 2 kali. Berarti kalau lupa tasyahud awal, sunnahnya sujud sahwi di mana? Sebelum salam. Ini iya satu keadaan. Sebagaimana nanti ada lagi keadaan lain. Tapi ini satu keadaan. Jika kita lupa tasyahud awal, langsung berdiri, maka disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Faedah keempat, tergambar semua dalam hadits ini, bertakbir setiap kali sujud dan bangkit dari dalam sujud sahwi. Lihat riwayat tadi Muslim, Nabi bertakbir dalam sujud sahwi. Iya. Takbir saat turun, takbir naik, takbir turun lagi, takbir naik. Karena 2. Takbiratul intiqal. Iya. Ini masalah-masalah sederhana. Karena sudah lewat masalah yang berat di sifat sholat. Mulai dari sekarang ini, bab-bab penutup dalam sholat,
masalah-masalah ringan. Masalah-masalah yang ringan dan sederhana. Ini 4 fikih yang terkandung dalam hadits ini. Semuanya tergambar dengan jelas. Semuanya tergambar dengan jelas. Bahwa dalam sujud sahwi itu kelihatan Nabi bertakbir. Kemudian kelihatan sekali 2 kali. Kelihatan sekali sebelum salam kalau lupa tasyahud awal. Dan kelihatan sekali para sahabat mengikuti Nabi, berarti makmum juga mengikuti imam. Kecuali nanti ada satu keadaan jika masbuk dan sujudnya setelah salam. Itu keadaan namanya. Kalau dia masbuk tetap sujud ikut imam. Kecuali setelah salam. Kalau imam sujud setelah salam, nanti ada keadaan seperti itu, maka makmum tidak ikut sujud. Ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia langsung berdiri, tidak ikut sujud. Bagi masbuk dan imamnya sujud setelah salam. Adapun pada dasarnya imam kalau sujud maka makmum ikut. Maka makmum ikut. Iya. Kemudian berikutnya lagi, kata beliau rahimahullah di hadits berikutnya, ya di sini sudah 330 ya, ada kesalahan penomoran sedikit ini, insyaallah nanti diperbaiki. Kata beliau rahimahullah berikutnya lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihda salatil ashi. Ihda salati ya, salatai itu salah harokat. Ihda salatail ashi raka'ataini tsumma sallama. Tsumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Fawadda'a yadahu 'alayha. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar fahaba ayyukallimahu. Wa kharaja sar'anun nasi faqalu akusiratis shalah. Wa rajulun yad'uhu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam madal yadain. Faqala ya Rasulullah, anasit am kusirat. Keadaan kedua ini. Faqala lam ansa wa lam tuksar. Faqala bala qad nasit. Qad nasitu di sini qad nasita. Fa shalla rak'ataini tsumma sallama. Tsumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw atwal. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabbara tsumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithla sujudihi aw atwal. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Fi riwayat Muslim salatul 'asr wali Abi Daud faqala as-sadaqatul yadain fa'uma'u ay na'am wa hiya fi sahihaini lakin bil lafzi faqalu wa hiya fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqanahu Allah taala dzalik. Masyaallah. Ini keadaan kedua. Nabi bukan lagi lupa tasyahud. Lupa 2 rakaat. Lupa 2 rakaat. Tentunya semuanya ada hikmahnya. Ini keadaan kedua. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat salah satu dari 2 salat petang. Nanti akan dijelaskan dalam riwayat berikutnya, maksudnya salat asar. Tapi di riwayat Abu Hurairah yang pertama ini salah satu dari 2 salat petang. Iya. Beliau salat 2 rakaat lalu salam. Tentunya orang-orang akan ikutkan. Ini zaman wahyu. Zaman wahyu turun. Bisa saja diganti. Bisa saja diganti, dikurangi, ditambah. Iya. Jadi beliau salat 2 rakaat salam.
Kemudian beliau menuju tiang di bagian depan masjid dan meletakkan tangannya pada kayu itu. Dan dalam jemaah itu ada Abu Bakar dan ada Umar, namun keduanya tidak berani mengatakan apapun kepada Nabi. Karena kedudukan Nabi. Iya. Orang-orang keluar dengan segera. Itu orang-orang yang hanya datang mau sholat, kemudian melanjutkan kegiatan mereka, langsung keluar. Dan mereka bertanya-tanya sambil keluar. Mereka berbincang, apakah sholat tadi dikosor? Itu dikurangi rakaatnya. Dan dalam jamaah itu ada seorang lelaki yang dijuluki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Dzul Yadain, pemilik dua tangan. Ya, yaitu tangannya beda dengan orang lain. Ini sahabat memiliki tangan yang panjang. Bukan karena mencuri, tapi memang karena tangan yang panjang. Berbeda dengan sahabat yang lain. Orang inilah yang berani bertanya kepada Rasulullah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholat tadi memang dikosor? Kan dua saja kemungkinan, lupa atau memang dikosor, sudah dikurangi rakaatnya. Maka kata Nabi SAW, saya tidak lupa dan juga sholat tidak dikosor. Iya. Orang itu berkata lagi, tidak, engkau lupa. Karena kalau tidak dikosor berarti lupa. Kan kemungkinan kedua. Jika Nabi bilang, enggak, sholat tidak dikosor. Karena kosor itu safar. Enggak dikosor. Maka berarti satu kemungkinan. Berarti engkau lupa. Iya. Ketika beliau dikatakan seperti itu, maka Nabi ya sholat tambah 2 rakaat kemudian salam. Nanti ada riwayat berikutnya karena ini lafaz periwayatan. Iya, tentunya Nabi bertanya nanti kepada orang-orang, apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Ketika mereka bilang iya, maka Nabi berdiri tambah 2 rakaat. Kalau riwayat yang ini, Nabi berdiri langsung tambah 2 rakaat, kemudian dia beliau salam, lalu bertakbir, jadi salam, lalu bertakbir. Ini keadaan kedua, sujudnya setelah salam. Jadi Nabi salam, lalu bertakbir, ya, kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya, lalu takbir, kemudian meletakkan kepalanya, lalu takbir, kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama, kemudian belum mengangkat kepalanya dan takbir. Yaitu sama 2 kali sujud, cuman setelah salam. 2 kali sujud, kemudian bedanya setelah salam. Kata beliau muttafaqun alaihi, hadits ini Bukhari Muslim dan lafadznya menurut riwayat Al-Bukhari. Lafadz ini menurut riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi lafadz ini punya Imam Bukhari. Dalam satu riwayat Muslim dikatakan itu sholat asar. Ini dengan riwayat Muslim ini kita tahu ternyata sholat itu yang terjadi pengurangan rakaatnya sholat asar. Menurut riwayat Abu Dawud, Nabi bertanya, apakah Dzul Yadain benar? Itu ketika Dzul Yadain bilang, engkau lupa, kalau tidak dikosor berarti lupa. Maka Nabi bertanya, apakah Dzul Yadain benar? Maka para sahabat yang ada mengiyakannya. Dzul Yadain benar. Hadits ini tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi dengan lafaz mereka berkata. Kan kalau di lafaz Bukhari, Dzul Yadain yang berkata. Tapi dalam riwayat Bukhari Muslim, mereka berkata. Mereka berkata. Dalam satu riwayat pula, beliau tidak sujud sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan
akan hal itu. Artinya ketika mendengar Dzul Yadain katakan seperti itu, para sahabat juga membenarkan yang dikatakan oleh Dzul Yadain, maka Nabi tidak langsung berdiri. Belum, diam dulu, tunggu wahyu. Apakah benar terjadi? Maka ketika itu maka adalah turun wahyu dari Allah bahwasannya belum betul kurang rakaat. Iya. Dan karena ini adalah hanya masalah sujud sahwi, sebenarnya masih ada lanjutan haditsnya. Cuman itu belum tidak bawakan. Karena belum potong sesuai dengan kebutuhan pembahasan sujud sahwi. Karena di potongan akhir Nabi berkata kepada para sahabat setelah selesai sujud sahwi sudah, setelah salam beliau berkata, innama ana basyarum mitlukum. Saya ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansawun. Saya bisa lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Jika saya lupa, ingatkan. Jika saya lupa, ingatkan. Berarti tidak salah yang dilakukan oleh Dzul Yadain. Iya, tentunya lupanya Nabi ada hikmah. Karena dengan sebab itu kita tahu sujud sahwi. Hadits ini kita lihat sumber haditsnya cukup panjang, cuman beliau tidak menyebutkan utuhnya. Di riwayat Muslim lebih lengkap. Cuman beliau bawakan lafaz Bukhari. Kalau beliau bawakan lafaz Muslim akan lengkap. Apa perbedaan riwayat Bukhari dan Muslim? Perbedaannya dari sisi pembawaan riwayat. Muslim selalu membawakan hadits dengan konteks yang lengkap. Sementara Imam Bukhari belum membawakan hadits sesuai dengan pendalilan. Kadang belum potong. Makanya dalam riwayat Bukhari hadits lebih pendek. Cuman akan berulang di tempat lain potongannya. Di riwayat Muslim haditsnya panjang-panjang. Walaupun nanti akan berulang juga di tempat lain. Sesuai dengan pendalilan. Iya, sesuai dengan pendalilan. Ini membuat kadang orang lebih memilih Bukhari untuk dihafal karena pendek. Pendek-pendek. Tapi dari sisi lain, di antara orang penghafal ada yang memilih Muslim karena lebih lengkap. Jadi hafal satu kali untuk semua. Satu penuh dibawakan semua. Iya. Kalau dalam kitab ringkasan di Umdatul Ahkam itu dibawakan lengkap riwayatnya, walaupun tidak ada pendalilan. Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau seperti Imam Muslim, membawakan hadis dengan lafaz yang utuh, tanpa sanad. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram seperti Imam Al-Bukhari. Seperti Imam Al-Bukhari membawakan hadis tanpa sanad, dipotong sesuai pendalilan. Dipotong sesuai pendalilan. Maka dari sini juga ya, kalau mau mulai menghafal hadis, ya kita hafal Umdatul Ahkam. Iya, kemudian naik ke Bulughul Maram. Iya. Setelah itu bisa Bukhari, bisa Muslim. Bisa Muslim atau Bukhari. Tergantung pilihan nanti. Bisa juga kita pilih Bukhari Muslim dulu. Kan di sana ada kitab yang ditulis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seperti kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ya, karena karyanya Fuad Ibn Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Boleh kita hafal. Khusus dia satukan Bukhari dan Muslim. Khusus dia satukan Bukhari dan Muslim. Iya. Kalau
mau dimudahkan Bukhari Muslim dulu, boleh di situlah. Iya, boleh di situ. Wallahu alam. Ini faedah saja. Hanya sekedar lewat ya faedah dalam pembahasan ya periwayatan dan penukilan hadis. Sumber hadis ini, hadis Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 1229 dan Imam Muslim di nomor 573. Riwayat Abu Daud yang pertama, karena kan belum bawakan tadi, ini riwayat Abu Daud 2 kali. Riwayat Abu Daud 2 kali. Riwayat Abu Daud yang pertama itu di nomor 1007. Dan riwayat Abu Daud yang kedua itu di nomor 1012. 1012. Adapun derajat hadis tentunya sahih. Hadis ini sahih. Masalah kejadian Nabi sholat asar hanya 2 rakaat. Salam. Ini hadis sahih. Fikihnya ada 3 di sini yang disinggung. Pertama, bolehnya berbicara sebelum sholat berakhir untuk maslahat sholat. Masya Allah. Dari mana kita dapat? Tadi Dzulyadain berbicara. Bahkan Nabi bertanya lagi, betul nggak? Jadi boleh berbicara walaupun sholat belum berakhir, tapi ingat untuk maslahat sholat. Dan jangan lupa sesuai dengan kebutuhan. Dan yang paling bagusnya adalah bertasbih atau berisyarat. Tapi kita pahami ini sebelum disyariatkannya, sebelum Nabi ajarkan tasbih. Adapun kalau kita sekarang, paling bagus adalah kita bertasbih. Subhanallah atau kita berisyarat. Kita berisyarat seperti perempuan menepuk punggung tangannya. Ini tentunya kalau bukan bacaan. Adapun bacaan, maka kita disyariatkan untuk Al-Fatih, untuk membukanya, mengingatkan bacaannya. Kalau dia lupa bacaan, kita jangan bilang subhanallah. Nanti dia kira lanjut ayatnya subhanallah. Tapi kita bacakan ayatnya. Kita bacakan ayatnya. Jadi ini pembahasan pentingnya ini. Boleh berbicara kalau itu maslahat sholat. Boleh berbicara kalau itu maslahat sholat. Faedah kedua, seorang imam beramal dengan, kurang hurufnya itu ya, beramal dengan apa yang diingatkan oleh makmum. Masya Allah. Artinya kalau kita imam, bukan berarti kita pasti benar. Kan imam sama dengan makmum kedudukannya dari sisi manusia. Setan juga akan datang kepadanya, membisikkan apa yang dibisikkan kepada makmum. Maka seorang imam, jika makmum ingatkan, dia boleh beramal dengannya. Beramal dengan apa yang diingatkan oleh siapa? Makmum. Jangankan kita ini, Nabi saja belum beramal dengan ucapan siapa? Dzulyadain. Dan dibenarkan oleh para sahabat, kan begitu. Iya, ketika beliau yakin dengan kabar dari Dzulyadain dan disampaikan oleh sahabat lain, dibenarkan oleh sahabat lain apa yang dikatakan oleh Dzulyadain, maka beliau menambah 2 rakaat dan sujud sahwi. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa kita juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh makmum. Kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh makmum. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, seorang yang sebelum sholat berakhir, dia bangun menyempurnakan sholat dan salam setelah salam. Ini nih. Seorang yang sebelum sholat berakhir, yang apa ini? Ini saya salah ya, kurang. Seorang yang salam sebelum sholat berakhir, ini kurang 1 kata. Ya nanti kita perbaiki insya Allah. Seorang yang salam sebelum sholat berakhir.
sebelum sholat berakhir, dia bangun menyempurnakan sholat dan salam. Dan salam, kemudian di sini dibilang dan salam setelah salam. Gimana ini? Ini betul-betul, iya, agak kacau beliau ini ya. Iya. Allah alam apa yang terjadi waktu itu. Seorang yang salam sebelum sholat berakhir, dia bangun menyempurnakan sholat dan salam. Iya, dan salam. Iya, setelah salam. Gimana itu? Dan sujud setelah salam. Ini salah ketik. Dan sujud setelah salam. Iya, sujud sahwi setelah salam 2 kali sujud. Kemudian salam lagi. Kemudian salam lagi. Ini nanti insya Allah kita perbaiki. Ini nampak ternyata kalau kita kurang rokaat, kemudian kita menambah setelahnya, iya, maka kita sujudnya setelah salam, bukan sebelum salam. Maka dari sini berdasarkan sebelumnya dan yang ini kita baca sekarang, para ulama memiliki kesimpulan terkait dengan tempatnya sujud sahwi, yaitu kalau mengurangi sholat seperti kurang tasyahud awal, sujudnya sebelum salam. Tapi jika menambah, iya, menambah dalam artian gimana ini? Menambah hal lain selain sholat. Seperti tadi, menambah gerakan sampai Nabi sudah duduk bersandar, mereka sudah berbicara, kemudian menyempurnakan sholat tambah 2 rakaat, dan setelah itu salam, sujud setelah salam. Sujud setelah salam. Ini kesimpulan. Kalau mengurangi sebelum salam, kalau menambah setelah salam. Walaupun sujud sahwi ini sebenarnya mau sebelum salam atau setelah salam semuanya boleh. Cuman mana yang utama? Inilah yang utama. Kalau mengurangi sebelum salam, kalau menambah setelah salam. Ini yang paling indah dikatakan oleh mayoritas ulama. Berdasarkan 2 kejadian tadi. Kemudian untuk hadits berikutnya lagi, kita masih punya waktu. Mau masuk ya? Tanggung ya? Baik. Kita lanjut lagi nanti itu insya Allah. Kita masuk di tanya jawab. Di sini ada pertanyaan. Apa Ustaz? Khamr yang haram zatnya atau ilah yang menjadikannya haram? Maksudnya gimana ini? Khamr yang haram zatnya atau ilah yang menjadikannya haram? Apa ilahnya? Siapa yang punya pertanyaan? Apa maksudnya itu? Saudaraku, dari mana ini? Dari mana ini? Alhamdulillah, kasih dulu mic. Apa maksudnya Bapak ini?
Itu khamar Ustaz, apakah yang diharamkan itu zatnya atau yang menjadikan haram itu adalah illahnya? Karena kan adanya hukum karena adanya illah, dan tidak adanya illah tidak adanya hukum. Masya Allah. Ahsan. Iya. Jadi itu tadi kaidah dasar. Kaidah dasar. Untuk membangun sebuah hukum halal haram itu tentunya karena ada ilah pengharaman. Adanya ilah pengharaman. Ilah itu apakah dia yang menjadikan haram itu khamar atau karena zatnya khamar itu sendiri? Karena zatnya khamar itu sendiri. Iya. Tentunya seperti yang sebenarnya kita sudah paham itu. Khamar itu diharamkan karena illah. Tinggal kita bahas apa ilahnya. Apa ilahnya khamar diharamkan? Memabukkan. 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 Itu salah satu yang disebutkan. Ada juga di antara para ulama menyebutkan ilahnya adalah asyiddah. Karena keras baunya. Ada juga begitu. Iya. Macam-macam ilahnya. Tapi ilah yang paling mendhabit selalu ada di pengharuman khamar adalah dia muskir. Dia memabukkan. Dia memabukkan. Makanya khamar dinamakan khamar karena dia khamarul aql. Karena dia menutup akal. Menghilangkan akal sehat. Itu khamar. Berarti ilah dari pengharuman khamar adalah bukan karena zatnya, tapi karena ilahnya. Ilahnya al-muskir, memabukkan. Makanya Nabi katakan kullu muskir, kelihatan. Nabi tidak bilang kullu khamar haram, tapi kullu muskir haram. Semua yang memabukkan haram. Semua yang memabukkan haram. Apapun itu. Kapan dia memabukkan? Haram. Apakah itu terbuat dari anggur seperti dulu orang buat dari anggur, atau dari kurma, atau sekarang dari balok kaci? Ya, kan kalau manis halal. Kenapa? Tidak memabukkan. Tapi kalau dia simpan sampai kaci, iya, sampai kaci, maka haram karena akan memabukkan. Dari sinilah nanti kita, karena ilahnya itu kita bisa kiaskan semuanya. Jadinya khamar itu tidak dilihat dari madah, tidak dilihat dari dibuat dari mana, dibuat dari apa, tidak. Khamar itu dilihat dari ilahnya, memabukkan. Jadi kapan memabukkan, itulah khamar. Dan ketika kita sudah katakan itu khamar, maka dia haram. Maka dia haram. Ahsan. Jazakallahu khairan. Kita adzan sewaktu itu. Bismillah. Baik. Kita sini ada kertas lagi. Apakah di dunia ini ada sihir yang dinamakan santet? Iya. Contohnya yang bisa membuat orang muntah paku. Jika ada Ustadz, apakah santet ini bisa membunuh orang yang disantet? Ya ada, sihir itu ada. Sihir itu ada, makanya ada hukumnya. Ada hukumnya. Sihir dari dulu ada. Kita bacakan di zaman Nabi Sulaiman,
sudah ada sihir. Iya kan? Yang diajarkan itu untuk cobaan manusia. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Siapa tahu? Surah Al-Baqarah ayat 102. Itu penting untuk penetapan adanya sihir sekaligus hukumnya, dan semua ada jawaban dari pertanyaan penanya ini di ayat itu. Kalau kita baca baik-baik, kita akan paham bahwa sihir itu ada dan dia tidak bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Dan juga di ayat itu terdapat hukum tukang sihir. Terdapat hukum tukang sihir. Jadi baca saja tadi Al-Baqarah ayat 102. 102. Al-Baqarah 102 ya. Baik. Yaitu firman Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Di awal. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dari sini bisa kita ketahui kenapa tukang sihir kafir. Karena dia mengambil sihirnya dari setan. Dan setan tidak mungkin kasih gratis. Tidak akan pernah. Setan tidak mungkin dia berikan kita sesuatu gratis. Tidak. Iya. Ini awal yang mengatakan sumbernya itu sihir. Setelah itu Allah katakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setanlah kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Yang mereka mengajarkan manusia sihir. Orang yang belajar sihir, yang mengajarkan sihir, dua-duanya kafir. Juga orang yang mendatangi tukang sihir dan membenarkannya, kafir. Semua pengajar, pelajar yang datang bertanya dan benarkan, kafir. Hukumnya pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Jelas sekali di sini katakan. Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi yang kafir setan. Yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan, ya, mereka dibilang yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka itu para setan tadi mengajarkan kepada manusia sihir. Iya, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat. Jadi ada juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dua orang malaikat, iya, di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Cuman malaikat disebutkan oleh Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun kecuali setelah dia berkata, kami berdua ini ujian. Cobaan. Iya, cobaan. Fala takfur. Jangan kamu kafir, yaitu dengan mempelajari sihir. Jangan kamu kafir dengan mempelajari sihir. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun belajar. Sudah dikatakan ini ujian, jangan kafir. Tapi namanya manusia. Ada yang tahan terhadap ujian, ada yang tidak. Ada yang jatuh, ada yang tidak jatuh. Maka ada yang jatuh, mereka belajar dari keduanya apa yang memisahkan antara suami dengan istrinya. Dibilang sini memisahkan. Sihir sorof, namanya sihir sorof. Iya, memisahkan antara suami dan istrinya. Ini yang mereka pelajari. Dikatakan di awal, fala takfur. Ini menunjukkan sihir sorof, kafir.
Orang yang mempelajari sihir sorof, sihir yang membuat suami istri pisah, ini kekafiran. Iya. Kemudian wa ma hum bidorin, ini pertanyaan tadi. Apakah santet ini bisa membunuh? Jawabannya ini, wa ma hum bidorin bihi min ahadin illa biidnillah. Mereka tidak bisa memudaratkan seorang pun kecuali atas izin dari Allah. Dia sihir supaya orang pisah dengan istrinya, tidak mungkin bisa kalau Allah tidak izinkan. Kalau tidak sesuai dengan takdir Allah. Kalau tidak bertepatan, tidak mungkin. Ada yang bisa bertepatan dengan takdir Allah. Iya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan hukum orang yang belajar sihir. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang doror untuk mereka, tidak akan datang manfaat. Orang belajar sihir, maka belajar yang doror untuknya, bukan manfaat untuknya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Naudzubillah. Tunggu. Orang yang mempelajarinya telah yakin tidak ada bagiannya nanti di akhirat. Kafir. Tidak ada bagiannya di akhirat. Orang belajar sihir. Walabisa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh kata Allah, amat jelek perbuatan mereka yang mereka menjual dirinya dengan sihir. Karena orang belajar sihir itu menjual dirinya kepada tukang tempat belajarnya. Menjual dirinya dengan sihir itu sejelek-jelek yang mereka beli, yang mereka jual dirinya dengannya, jika mereka tahu. Tapi kadang kita melihat orang buta sehingga mereka belajar. Jadi kalau mau belajar tahu hukum tentang sihir, bahaya atau tidak, baca saja ini ayat, kita akan paham itu. Al-Baqarah 102. Jazakumullah khairan. Kemudian berikutnya, Ustadz, apa yang harus dilakukan jika ada tetangga yang memberikan makanan dari perayaan yang tidak disyariatkan di dalam agama, dan ia memberikan makanan tersebut dengan diam-diam tanpa sepengetahuan kita? Diam-diam ya. Tapi saya tahu, katanya gimana ini? Tapi saya tahu itu dari perayaan tersebut. Apakah makanannya dibuang atau dikembalikan kepada tetangga lagi? Dibuang. Kalau ada yang kasih kita dari perayaan yang tidak disyariatkan, maka kita terima untuk menjaga perasaannya. Iya, jangan sampai gara-gara kita tolak, akhirnya nanti dia bilang ke anaknya, jangan kau dekat-dekat sama anaknya sebelah. Iya, Kak Doro Dudu itu. Iya, itu nanti terima saja baru kita buang. Jangan buang juga di hadapannya. Dah, buang nanti ketika dia tidak tahu. Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita makan. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya lagi. Apakah termasuk bid'ah memakai tasbih digital ketika zikir pagi dan petang untuk menghindari kekeliruan dalam menghitung jumlah zikirnya? Mohon nasihatnya Ustaz, karena saya sesekali memakainya pada saat menyetir atau memasak. Syukron. Tidak. Zikir menggunakan tasbih, apakah tasbih itu yang biji-biji itu atau sekarang dengan digital, bukan bid'ah.
Iya, itu hanya alat untuk menghitung. Itu hanya alat untuk menghitung. Tidak bid'ah. Bukan bid'ah, boleh. Bid'ah itu kalau kita bilang sunnah ini pakai ini. Pakai ini tasbih sunnah. Nah, itu yang dibilang bid'ah. Karena tidak ada dalil yang menganjurkan pakailah tasbih. Pakailah tasbih yang biji-biji itu atau digital, tidak. Tapi kalau kita hanya pakai untuk menghitung zikir, mubah. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Wallahu a'lam. Ustadz, rumah tangga saya alhamdulillah harmonis. Tetapi mertua menyuruh kami bercerai. Hanya karena kami beli rumah dan ingin mandiri. Apakah suami saya berdosa? Karena tidak mengikuti perkataan orang tuanya, sementara kami baik-baik saja. Bukankah Allah membenci perceraian? Masya Allah. Pertama, nggak usah beli rumah. Kalau orang tua larang, jangan. Dan ini akan menyebabkan kita disuruh cerai. Karena kadang mertua akan menganggap bahwa kita yang menyuruh anaknya. Maka pertama sekali untuk jalur damai, jual kembali itu rumah. Ikuti orang tua. Ikuti orang tua. Artinya, walaupun kita mau mandiri, tapi kalau mudaratnya lebih besar dengan membeli rumah, mudaratnya lebih besar karena kita akan cerai. Kita dalam syariat ini adalah daf'ul madar muqaddam ala jalbil manfa'ah. Kita menolak doror, lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Lebih baik kita tinggal sama mertua daripada beli rumah dan disuruh cerai. Jual kembali cepat rumahnya, minta maaf kepada ibu, kembali. Iya, karena kalau kita bertahan, ini bahaya. Karena kalau kita bertahan dan ibu suruh cerai, si suami wajib taati ibunya. Harus dia taati, walaupun kita harmonis hidupnya. Tidak ada masalah, tapi orang tua suruh cerai, cerai. Kecuali anak perempuan, ini anak laki-laki. Apa dalilnya? Ini mungkin dianggap aneh atau kan ini. Kan saya bilang memang dari awal tadi, jual kembali rumahnya cepat. Nah, pergi ke ibu bilang saya sudah jual rumahnya, mohon maaf kami terlalu tergesa-gesa. Minta maaf langsung saja. Kalau memang kita paksakan ini masalah. Karena suami ketika ibunya suruh keluar dari dunianya, dia harus keluar. Iya. Dia harus ceraikan kita walaupun kita hidupnya damai. Di sini dibilang, bukankah Allah membenci perceraian? Pertama hadis dhaif. Malah hadis Bukhari Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala belum menikahi seorang perempuan, dia sangat mencintainya, hidup harmonis. Tapi Umar tidak suka, istrinya, anaknya. Maka Umar menyuruh Abdullah untuk menceraikan istrinya. Qadarullah tidak mau. Maka Umar mengadukan kepada Rasulullah. Ini kan zaman wahyu. Dan ini menjadi pendalilannya. Beliau adukan kepada Rasulullah bahwa saya suruh anak saya untuk ceraikan istrinya. Tidak ada masalah dia dengan istrinya. Mereka baik-baik saja. Cuman Umar tidak suka. Maka Umar adukan ke Rasulullah. Rasulullah panggil Abdullah bin Umar.
Beliau berkata, ati abak, taati bapak. Taati bapakmu. Diceraikan. Dia ceraikan. Iya. Inilah pendalilan tadi. Makanya kalau ini karena sebab beli rumah, mengalah saja. Mengalah saja. Iya, enggak usah jadi beli rumah. Hidup saja sama orang tuanya. Hidup saja sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Apa Ustaz? Izin bertanya, jika zikir habis sholat, apakah harus dilakukan dalam posisi duduk atau jika terburu-buru boleh sambil jalan? Boleh. Zikir setelah sholat itu boleh duduk, boleh berbaring, boleh berjalan. Bahkan boleh sambil lari. Tidak ada masalah. Kalau memang kita harus lari setelah sholat, tidak apa-apa. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Apa itu? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kalian telah selesai dari sholat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri. Misalnya kita tergesa-gesa mau berdiri, pergi, zikirlah dalam keadaan berdiri, atau duduk, atau berbaring. Atau berbaring. Tidak harus kita duduk. Ya, boleh duduk, boleh lagi berdiri, berjalan, boleh berbaring. Allah alam. Ustaz, jika zikir habis sholat, oh ini, apakah boleh sambil berbicara Ustaz? Jika ada orang bertanya dan kita lagi berzikir, apakah boleh dijawab? Boleh. Boleh dijawab. Dan setelahnya lanjut zikir. Boleh menjawab dan setelahnya lanjut zikir. Ustaz, jika zikir bertasbih dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, harus berurutan atau boleh tidak berurutan? Nabi berurutan. Subhanallah dulu, baru alhamdulillah, baru Allahu akbar. Baru Allahu akbar. Berurutan. Seorang istri meninggalkan suaminya, dalam kurung bercerai, karena ingin menikah dengan laki-laki lain yang adalah suami dari adiknya, rahimahullah, oh sudah meninggal, dengan alasan kasihan kepada ponakannya yang ditinggal oleh ibunya. Apakah dia berdosa? Karena minta cerai pada suaminya, apa ini, baik dan rumah tangga mereka juga baik-baik saja. Berdosa. Berdosa. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Iya. Ada saja laki-laki yang boleh nikah lebih dari satu. Tapi ada perempuan datang, saya mau gantikan piringnya. Atau paham tak? Gantikan piringnya. Perempuan. Padahal ini kan laki-laki boleh saja. Tapi kalau ada perempuan datang, saya mau menggantikan piringnya. Tidak boleh. Jangankan begitu, jangan begini. Kalau ada orang sudah melamar seorang, tidak boleh kita melamarnya sampai dia tidak jadi atau jadi. Tunggu. Tidak boleh bahkan kasih kode dulu. Iya. Tidak boleh kita pergi melamar dalam keadaan teman sudah masuk melamar duluan. Tidak boleh. La yabi ahdukum ala bayi akhi.
Wala yaktubu ala khitbati akhi. Tidak boleh salah seorang dari kalian menjual atau membeli atas belian atau jualan saudaranya. Lagi tawar menawar langsung dia bilang, ini di saya lebih murah. Tidak boleh. Tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya. Seorang sedang ta'aruf proses, tiba-tiba dia lambung kiri. Saya juga mau sama kamu. Saya lebih bagus daripada dia. Saya ada mobil, ada rumah. Tidak boleh. Biarkan saja dulu dia. Ini bayangkan, ini diproses. Belum jadi. Bagaimana kalau sudah jadi? Kan begitu. Iya. Dan ini tidak boleh. Seorang ketika orang tuanya sudah serahkan kepada seorang lelaki, itulah pemimpinnya. Tidak boleh dia keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, iya, kecuali memang dia memerintahkan kepada maksiat. Tidak boleh kita keluar. Iya, tidak boleh kita keluar. Kecuali dia mengajak kepada maksiat, boleh. Ini haram hukumnya ini. Tidak boleh seorang minta diceraikan tanpa ada masalah. Apalagi hanya kasihan sama keponakan, kan bisa dikompromikan. Ya ambil saja keponakannya, kan tidak harus diambil bapaknya. Iya kan? Kan masalah tak adalah nampak di pertanyaan karena kasihan kepada keponakan. Sebenarnya ada masalah lain ini. Kita bukan kasihan sama ponakan ini, tapi mau sama bapaknya. Terus terang saja. Iya, karena kalau masalah keponakan kan bisa kita bawa ke rumah tak? Itu apa susahnya? Daripada kita tinggalkan, tapi ini ada masalah lain. Ini ada sesuatu yang kita tidak ungkap. Ya harus kita jujur ini. Apakah lebih kaya atau lebih gagah atau lebih perkasa, bisa saja. Ini kita tidak boleh begini, intinya tidak boleh ini, tidak boleh. Keponakan boleh kita ambil. Kan itu mahram tak? Boleh kita suruh tinggal di rumah. Kan mahram, anaknya saudari mahram. Anaknya saudari mahram. Kita rawat saja, kita besarkan. Ya kan? Tidak harus, sekali lagi tidak harus diambil bapaknya. Keponakan tidak harus, jangan kira. Tegas sekali kita ya. Kasihan suami ya? Ya enggak? Kasihan enggak kita sama suaminya ini? Kasihan lah. Masya Allah. Kalau saya kasihan. Masa kita laki-laki dikasih begitu? Biar Tommy gitu. Jangan Tom dikasih begitu. Satu lagi, saya terbawa emosi ini. Satu pertanyaan lagi, alhamdulillah. Ustadz, seorang wanita yang sudah menopause, bolehkah berniat untuk berpuasa Senin Kamis seumur hidup? Atau tetap harus berniat setiap malam? Iya, setiap malam ketika ingin berpuasa, iya, setiap malam. Karena pendapat yang kuat, ketika amalan itu terputus harinya, maka wajib ditajdid, diperbaharui setiap malam. Berdasarkan hadits Nabi SAW, "Ma lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak bertekad untuk berniat puasa sebelum fajar, tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Iya, ini hadis dari Nabi SAW. Walaupun kalau puasanya itu bersambung seperti puasa Ramadan, Syekh Ibnu Taimin mengatakan sah niat awal bulan karena bersambung. Cuman kalau dia nanti safar, putus karena safar atau putus karena haid, harus dia perbaharui. Pokoknya setiap amalan yang tidak bersambung wajib diperbaharui niatnya. Nah, ini pernahnya Senin Kamis, wajib dia perbaharui.
wajib dia perbaharui. Wallahualam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.